maka kita untuk entry sell-nya kita batalkan dulu, kita fokus tetap ke buy. Ya, fokus ke buy artinya kalau kita entry-nya di sini, buy di sini. Ya, kita entry buy sesudah ganti candle misalnya, kita tidak manfaatkan penolakan, tapi langsung ganti candle kita entry buy. Apakah boleh seperti itu? Boleh-boleh saja. Semuanya harus diuji, semuanya harus dicoba. Kalau tidak mau kita terjebak, ya kita tunggu, memang biarkan sell atau biarkan merah turun sekuatnya dulu. Kalau sudah tidak kuat dan mulai terbentuk warna hijau, baru kita entry buy. Sehingga di merah ini kalau kita menggunakan kehati-hatian, kita tidak buy di sini, tapi buy-nya setelah nunggu ini turun, kemudian tidak mampu, sudah terbentuk volume tebal di sini warna hijau, atau untuk meyakinkan ya minimal memakan habis merahnya di sini, baru entry buy-nya di sana. Ya, kalaupun misalnya kita tidak menunggu ini, kita sudah yakin dari proses perjalanan tadi tidak mampu turun dan break lagi, maka kita entry buy pun di sini pun tidak masalah. Yang terpenting ketika kita entry, ketika kita sudah masukkan order kita, jangan lupa namanya resiko. Batasi resiko. Nah, di mana kita membatasi resikonya? Kalau ini buy, tentu resikonya di bawah. Ya, ketika marketnya turun, ketika pasarnya berbalik, berarti kita rugi. Nah, resiko ini harus kita selalu perhatikan. Berapa resikonya? Kemarin sudah kita sampaikan. Resiko itu kita bisa mengambil persentase 2-5% modal. Yang kedua, bisa menggunakan pip, menggunakan 400 hingga 500 pip. Diingat ini masing-masing pasangan nanti berbeda ya, menyesuaikan kemampuan. Ini kita menggunakan XAU 400 hingga 500 pip. Yang ketiga, bisa menempatkan di wilayah support resisten atau resistennya. Kita bisa menempatkan di wilayah support atau resistennya yang terdekat tentunya. Nah, sekarang yang paling mudah bagaimana? Ya terserah, biasanya bagaimana. Kalau kita persentase, ya kita tinggal persentasekan saja. Modalnya misalkan 2000, contoh modalnya $2.000, ya 2%-nya berarti $40. Kalau 5%-nya berarti $100. Nah, kalau dengan pip berarti kita ukur. Kalau dengan pip berarti kita ukur. Kita entry-nya di sini ruginya 300 hingga 400 hingga 500. 400 itu di sini atau 500 di sini. Ya, anggap saja di area yang ada ekornya di sini. Dari titik entry ke sana ke titik resikonya adalah 433. Ya, kita pasangi SR di sana di harga 1813 titik yang mana tadi? Oh, ini 1814.50. Ya, ini adalah batasan resiko kita. Kalau ini ternyata turun dan mengena, ya resiko, namanya resiko yang kita sudah selesaikan di sana. Tergantung lotnya berapa. Ya, lotnya berapa? Misalkan lotnya 0,5. Oh, terlalu besar ini. 2000 modalnya. 0,1 misalnya. Ya, lotnya 0,1. Maka ketika resikonya tersentuh, stop lossnya tersentuh, ya kerugian kita adalah tadi 400 sekian tadi, 433 tadi. Ya, 433 berarti $43,3 kerugian kita ini. Nah, kalau kita menggunakan prosentase tentu hampir mendekati. Kalau kita menggunakan 2% adalah $40. Kalau kita menggunakan pip, ya kira-kira mendekati. Ya, ini yang penting harus kita perhatikan. Ya, selalu ada potensi, selalu ada ruangan untuk kita memanfaatkan untuk mengambil keuntungan kita.
Ya, bagaimana ketika selanjutnya masih naik tapi kecil. Ya, tidak masalah. Yang terpenting tahu trigger yang kita gunakan. Misalnya ini turun sebentar naik lagi. Ini ada penolakan di atas lagi. Ya kalau kita ragu jangan. Ini kemudian naik lagi, ditolak lagi, hampir sama. Ini berarti dua-duanya ada potensi, ada naik, ada turun. Tetapi dominan naik. Fokus kita sebelum ada sinyal kuat turun tetap buy. Fokus kita sebelum ada petunjuk seller yang kuat, fokus kita adalah buy. Boleh caranya dengan melihat ketika turun, kemudian koreksi, kita ambil posisi buy lagi. Atau menunggu ganti candle seperti ini, ya, menunggu ganti candle kita baca ada penolakan, kemudian di atas tidak ada resisten, ada penolakan tidak terlalu berdampak karena tren kuatnya ke atas. Kalaupun petunjuk turun baru sementara, baru petunjuk awal, tidak ada yang mengkonfirmasi seller, sehingga tetap fokus kita buy. Baru setelah nanti sudah mulai berubah warna, nah ini doji yang muncul seperti ini bisa menjadi pertanda akan berbaliknya tren. Ya, sering-sering kita harus mengalami model-model seperti ini, pola-pola seperti ini karena menjadi petunjuk kita nanti. Ya, ketika doji sudah muncul di ujung, kemudian sudah ada petunjuk ujung lagi, ada banyak sekali doji di sana. Perhatikan nanti pasti ada penolakan seller. Nah, pasti ada penolakan seller. Diperhatikan ketika sudah berada pada puncaknya, ringnya sudah terpenuhi, kemudian sudah mulai muncul doji atau bintang. Ya, bintang dimaksud ini memberikan gambaran bahwa buyer sudah mulai melemah, sudah mulai ragu untuk naik. Ya, berikutnya masih ragu lagi tapi terbentuk doji lagi. Nah, ini yang menjadi pertanda betul-betul akan memperkuat. 3 doji ini memperkuat posisi akan segera berbalik. Berbalik ini bukan berarti langsung panjang. Diingat waktunya ini sudah di atas jam 12 malam. Kalau jam-jam Eropa sudah keluar di sana, tinggal Amerika biasanya tinggal kecil atau tinggal pergerakan yang stabil saja. Nah, nanti akan dilanjutkan pada hari berikutnya, akan ditarik lagi ke bawah lagi. Kalau misalkan dia breakout ke atas baru beda lagi. Nah, sekarang tidak breakout, di area di sini dia selalu konsolidasi sideways. Kalau sudah berat naiknya, kemungkinan besar akan merapat ke bawah, akan segera turun, dan itu dimulai dengan candle yang sudah breakout. Breakout di mana? Breakout di wilayah level psikologi yang terdekatnya di sini. Kalau sudah diawali dengan breakout, diingat ini bukan serta-merta ujuk-ujuk atau tiba-tiba panjang. Bukan, ada proses, ada fasenya. Dari awal kita sudah kawal bahwa bintang ini bisa mengindikasikan akan berbalik arah, berbalik tren. Sehingga harus betul waspada. Biasanya memang begini, fasenya kalau enggak naik, kalau enggak dia kuat breakout, dia akan konsolidasi dan akan ditarik ke bawah. Bahkan ditariknya bukan kecil-kecil tapi panjang, kembali ke titik awal lagi. Nah, kembali hampir ke titik awal lagi, masih dilanjut lagi, sehingga ini menjadi netral di sini. Nah, netral lagi di sini, kembali netral lagi. Harga itu dikembalikan ke model awal, ya, harga dikembalikan ke basic lagi. Harga ayam dari 18.000 naik ke puncak, pelan-pelan mulai merangkak turun. Dari harga 18 kemudian naik pelan-pelan menjadi terakhir misalkan 38. Kemudian fase puncak selesai, pelan-pelan mulai turun. Dan itu akan kelihatan dari struktur candle yang terbentuk. Maka ada news bagaimanapun tidak terlalu berpengaruh sebenarnya kalau kita memahami teknikal. Karena selalu akan dimunculkan di candlestick-nya. Ada berita besar pun akan muncul di candlestick. Nah, seperti ini kembali ke posisi harga normal lagi. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu Ibu Nia atau Pak Ismail. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, biar nanti kalau praktek tidak ada kendala di sana, tidak ada kesulitan di sana, ya. Dari sekian yang saya jelaskan tadi, minimal bisa menangkap sedikit banyak sehingga nanti prakteknya paham. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk Bu Nia maupun Pak Ismail? Baik.
Ya, Pagi. ya silakan Pak. Semalam kan saya coba di tanggal semalam catnya mana? Kenapa? Eh, Tampilan cat yang tanggal semalam. Yang semalam ini, ini yang Jadi, semalam ya, semalam ketika itu sudah klik yang di candle merah panjang ini, merah panjang nomor berapa? nomor dari pagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, Nah, ini sebelah kirinya, sebelah kiri. oh sebelah kirinya. Ini Terus di apa semalam dari titik apa psikologinya kan itu udah breakout kan. Dari sel di situ ya totalnya naik memang, eh, resiko udah dikatakan memang nggak menyentuh oke, sampai oke. Yang diambil level psikologinya di mana? Di sini? ya Pak. Nah, Oke. Ini adalah level psikologi. Kemudian entry-nya setelah breakout ini. ya setelah breakout Oke, setelah breakout. Anggap saja di sini kita entry buy, sell ya. sel Oke, kita ambil posisi sell di sini. Kemudian untuk resikonya ditaruh di berapa? Di mana? di ujung merah candle nomor 3 dari pagi. Satu, dua, tiga di sini. Ya, Ini Pak, di sini. nah ya. Nah. Oke, kita ukur berapa? Berapa dari sana? 500. Harusnya kan tidak kesentuh, Pak. Emang pakai sentuh Pak, masalahnya Harusnya tidak kesentuh. psikologis psikologis trading saya yang Ya, itu punya. harus perlu dilatih, Pak. Harus perlu dilatih. Kalau sebenarnya aman saja itu masih aman. Hanya Pak, rasa kecemasan yang tingkat tinggi itu karena marketnya seolah-olah mau naik. iya, masalahnya ketika saya pakai akun real dan demo, itu sama-sama saya entry kan Pak. Tidak boleh begitu, Pak. Tambah pusing nanti. Tambah Iya, bingung nanti, Pak. Jadi saya begini. entry, Heeh. saya entry kan di demo saya bisa recovery, tapi di akun realnya saya nggak berani recovery-nya. Nah, itulah karena belum terbiasa. Makanya di demo itu biasakan sampai betul-betul terbentuk eh apa ya, kebiasaan kita. Ya, biasanya. Ya. Jadi kebiasaan atau skill kita itu sudah di luar kepala, bukan tengah-tengah. Kalau setengah-setengah nanti ragu ketika menggunakan real account. Kalau sudah terbentuk itu artinya sudah di luar kepala, itu kayak refleks gitu, Pak. Kayak refleks. Itu kalau sudah terbentuk, kalau sudah terbiasa. Kalau masih setengah-setengah ya begitu, nanti ketika di real account ragu lagi. Iya ndak, iya ndak, iya ndak, begitu sudah. Karena dianggap yang real account itu sebagai latihan juga gitu. Harusnya kalau di demo itu sudah di luar kepala, mau di recovery pun juga hampir mendekati sama kok. Meskipun memang ada getaran, meski ada kecemasan ya wajar saja. Yang terpenting kalau sudah terbiasa itu akan menjadi seperti gerak refleks gitu. Padahal saya yakin Pak di setelah candle Nah, yang kenapa kok pas hijau. yakin kok masih ragu lagi? Kenapa pas yakin jadi ragu Yakinnya gini lagi? Pak, ya, saya yakin ini yang setelah hijau terbentuk yang mengeluarkan seller dari atas, Heeh. ini saya bakal naik lagi. Cuman di situ saya kok nggak mau ya. Saya tengoknya aja, betul naik kan? Ya udahlah, udah terjadi kan? Ya udah. Ya, oke. Sekarang perhatikan ketika Memang agak lama sih dapatnya di candle yang hijau panjang ini lah Pak. Saya ya, demo, saya beli. oke. Nah, Cuman ya sekarang hatinya ngeri kali ini Mas. sekarang bagaimana menyikapi ketika pasarnya berbalik ya? Bagaimana cara menyikapi ketika pasarnya itu berbalik? Nah, sekarang perhatikan ketika sudah terlanjur sell di sini. Kemudian setelah terbentuk sell di sini, kita sudah entry sell di sini, kemudian ternyata pasarnya bukan turun tapi malah naik. Oke, malah naik bahkan sampai di ujung sana. Sampai di sini ini cukup mengerikan kalau kita tidak terbiasa. Kalau kita belum banyak pengalaman, tentu ini menjadi kengerian yang luar biasa. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ini kita menggunakan lotnya misalkan 0,1. Kemudian naik, sempat naik sampai di sini.
Artinya kalau kita ukur ini sekitar 278, berarti 27,8. Minusnya ini 27,8, minus 27,8. Nah, kalau ketahanan kita 20.000 sebenarnya aman, jauh dari aman ini. Ya, ketahanan kita 20.000 ini masih jauh dari aman. Sudah belajar untuk kita menahan tingkat kecemasan itu. Ya, belajar menahan tingkat kecemasan itu. Kemudian perhatikan, ya, perhatikan ketika naik. Naik itu sampai di mana dulu gitu. Naik sampai di mana, tunggu sampai selesai saja. Toh juga kalau naik penuh nanti mentok paling juga di sini, di tingkat tadi yang kita sudah stop losskan. Jadi SL-nya sudah dikunci, sebenarnya sudah mengunci di sini. Karena tidak menjalankan sistemnya. Oke, stop loss-nya sudah dikunci di sini. Sehingga kalau naik kuat pun paling mentok juga di sini 500 pip itu, paling $50. Ya, kalau kita lotnya 0,1. Nah, sebelum menyentuh ke sana kita tunggu selesai. Sampai selesai itu baru kita baca lagi. Nah, perhatikan ketika naik kemudian turun ditolak di sini. Nah, sering kita sampaikan ketika berada di area tren, kemudian muncul tanpa koreksi, ya tadi malam sudah kita sampaikan, muncul candle yang berlawanan warna tanpa terkoreksi di bawahnya. Dia langsung naik, kemudian ditutup di bawahnya. Nah, ini yang harus kita pahami, pola-pola ini sering muncul. Ya, pola-pola candle seperti ini sering muncul. Ini yang tidak kita sadari. Kalau sudah muncul seperti ini, hati-hati. Ada kemungkinan naik lagi sampai di ujung ekor lagi. Ya, tadi malam sudah kita sampaikan. Maka ketika ada muncul seperti ini dan kita masih belum closing, kemudian sempat turun ini, kemudian lagi-lagi ditolak di area di sini di bawah ini. Ini ditolak lagi oleh buyer. Nah, harusnya ketika mulai terbentuk, volume terbentuk di sini, kita bisa lakukan recovery. Kita bisa buy di sini dengan lot yang lebih besar. Ya, di situ saya recovery loh, Pak. Ya. Cuman di akun realnya, di akun realnya enggak. Nah, karena di akun real kan tidak bergerak, artinya kita hanya menunggu. Nah, di sini kalau kita hanya menunggu, begitu yang terjadi. Selalu perhatikan, ini bagian dari pola yang sering berulang. Kalau dia berubah di area tren, kemudian dia mulai berubah warna tanpa terkoreksi, kemudian ada penolakan seperti ini, maka kemungkinan besar candle selanjutnya nanti akan kembali menyentuh puncaknya, puncak ekornya lagi. Nah, setidaknya ada gambaran di sana. Baru kita nanti melihat triggernya, kita tunggu turun tidak mampu, kemudian terbentuk volume yang sudah tebal, buyer, kita bisa masuk buy di sini. Seandainya kita sudah cover di sini minimal, ya kalau kita menggunakan lotnya yang tentu lebih besar, ya tentu ini membutuhkan latihan ya. Tidak boleh tanpa pengalaman kita tiba-tiba memaksa begini. Ini harus betul-betul butuh pengalaman. Kalau kita menggunakan lot yang lebih besar, tentu bergerak sama dengan yang di bawah pun sudah cover sudah. Sampai di ujung bahkan sudah masih profit. Ini salah satu caranya. Jadi tidak perlu menunggu sampai di candle di sini. Kalau menunggu sampai di candle di sini, nanti kena floating lagi, demam lagi, cut loss jadinya. Maka ya, secepatnya harus keluar dari sana. Maka setiap terjadi candle yang terbentuk, selalu kita evaluasi, selalu kita baca lagi, kemudian kita lakukan analisa ulang. Begitu kira-kira Pak Ismail. Iya, oke Pak. Ya, untuk yang lain, Bunia mungkin ada pertanyaan Ibu, monggo silakan. Pertanyaan yang mungkin mau disampaikan terkait dengan analisa, ya saya kira. Nah, sekarang sambil kita melihat kondisi yang sedang running saat ini, ya laki-laki di ujungnya ditolak oleh seller. Jadi nanti kalau terbentuk seperti ini, entry boleh tuh Pak, dia posisi running. Bukan, ini mau tutupan candle Pak, hati-hati, waktunya diperhatikan. Kalau mau tutupan candle seperti ini, bisa saja nanti naik lagi, tetapi kita lebih baik menunggu sampai selesai. Nanti begini caranya kita entry, tunggu, biarkan kalau ganti candle ya, biarkan dia turun dulu.
Biarkan dia turun dulu. Kenapa? Karena ini ada penolakan. Di sini jangan lupa ada penolakan. Ini bisa menjadi pertanda akan berbalik pun bisa ini. Ya, bisa menjadi pertanda untuk berbalik kalau kondisi seperti ini. Kalau kita tiba-tiba entry sell juga belum kuat. Ya, sellernya masih satu, masih ada satu candle ini saja yang menjadi petunjuk untuk turun. Jadi lebih baik kita menunggu selesai, kemudian nanti ketika dia naik kuat kemudian sudah tidak mampu jadi tebel warna merah baru masuk sell. Nah, sebaliknya ketika nanti turun dulu kemudian tidak mampu jadi warna hijau. Nah, di sini baru kita mengambil posisi buy ganti. Dengan catatan yang ini terbentuk volume hijau yang tebal, kemudian di bawah ada ekornya. Berarti kalau seperti ini buyer akan makin kuat. Sebaliknya ketika di awal naik dulu kemudian tidak mampu dan berubah warna, ini ada ekor di atas, yang di bawah ini warnanya merah, ya, maka potensi untuk turun akan lebih banyak. Ambil posisi sellnya di sini, kalau ngambil posisi buy tadi ketika tebal di atas. Begitu caranya, Pak. Ya, apalagi sudah penekanan kuat di bawah ini. Ini berarti fokus kita nanti mencari trigger untuk sellernya. Biarkan dia naik dulu sekuatnya, kemudian sudah tidak mampu, berubah menjadi warna merah tebal, baru masuk posisi sell, begitu caranya. Ini akan jauh lebih efektif daripada kita tadi di awal-awal, oh ini mumpung ada koreksi, tapi tidak diperhatikan waktunya. Sekarang masih mau ganti candle, hanya tinggal beberapa menit ganti candle. Ini kondisi kalau seperti ini bisa kita baca, oh ada penolakan seller yang kuat, apalagi di area level psikologinya di sana bisa menjadi pertanda akan berbalik arah lagi. Ya, begitu Pak Ismail kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, baik. Tapi Ya, kalau silakan. running Silakan. SNR enggak ya? Mm-mm. Kalau main di running SNR enggak dipakai ya? Kenapa, Pak? Super ya. Kalau main di running, Ah, SNR nggak dipakai ya, nggak perlu dipertimbangkan. ya, kalau main runningnya pergerakannya cukup besar, maka kita fokus di running saja. Ya, fokus kita di running saja. Ya, tetapi bukan berarti tetap diabaikan, enggak. Dalam kondisi yang gerak cepat, kita memanfaatkan koreksi, maka fokus di running itu. Berbeda kalau kita kondisi seperti ini kita di running enggak bisa begini. Running itu ketika ya, ketika sudah mulai bergeraknya lumayan kelihatan, Pak ya. Ya Pak, suara Pak udah lumayan Ya, ini. mohon maaf ya, ini kita Ya, sementara kita tutupi sama-sama. dulu, kita akhiri dulu. Mungkin nanti malam juga bisa ikuti lagi, termasuk Bunia kalau ada waktu. Lagi Pak ya. Ya, nanti ada kelas lagi, biar nanti saya juga bisa menata, karena terlalu banyak menyampaikan ini, ya terkadang serik dan rawan di sana. Terima kasih semuanya, mohon maaf sebelumnya, kita akhiri dulu. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.